Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Suhartini di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran untuk kelas 11 OTKP. Di minggu ini kita akan belajar materi baru ya anak-anak tentang regulasi kepegawaian yang mana ada di kompetensi dasar berikutnya. Nah, tentang regulasi kepegawaian, sebelum ke materi, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Untuk kompetensi dasar yang akan dipelajari di materi ini, yaitu 3.2, memahami regulasi kepegawaian, kemudian 4.2-nya, melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan regulasi kepegawaian, kemudian mengidentifikasikan macam-macam regulasi kepegawaian. Lanjut ke materi ya. Pengertian regulasi kepegawaian. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Kemudian di dalam regulasi kepegawaian itu terdapat peraturan perusahaan swasta yang memiliki arti adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja dan tata tertib. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, peraturan dari perusahaan ini diantaranya adalah hak dan kewajiban pengusaha, kemudian hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Selanjutnya ada syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada pengupahan jaminan dan bantuan, ada masa kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, kerja lembur, kemudian hari libur resmi ya, izin meninggalkan kerja, kemudian pemutusan hubungan kerja, penghargaan, kemudian pemindahan, perjalanan dinas ya, kemudian tindakan skorsing dan pelanggaran hukum. Kita lanjutkan. Ketentuan dari jam kerja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 1. 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari. Yang kedua, 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari. Nah, ini adalah contoh penetapan pada kantor tentang internal memo yang berisi tentang pengaturan kepegawaian mengenai jam kerja. Bisa kalian lihat ya, jadwal yang tercantum dalam suatu perusahaan di sini sudah ditentukan bagaimana jam kerja dari karyawan tersebut. Kita lanjutkan. Adapun peraturan perusahaan itu meliputi pertama ada tata tertib, yakni kewajiban seorang pegawai. 1. Mentaati ketentuan jam kerja. Kemudian kedua, melakukan absensi pada waktu datang dan pulang. 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Keempat, bekerja dengan jujur, disiplin, tertib, dan untuk kepentingan perusahaan. Kelima, berpakaian yang rapi dan berbicara sopan santun. Itu kewajiban pegawai. Kemudian poin B, ada hak-hak pegawai. Pertama, memperoleh upah dan dibayarkan tepat waktu.
Kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, karyawan berhak menolak pekerjaan yang membahayakan pekerja itu sendiri atau orang lain. Selanjutnya, memperoleh jenjang karir sesuai dengan prestasi kerja. Kemudian, karyawan berhak menerima upah, ya. Nah, di sini juga ada larangan seorang karyawan. Pertama, datang terlambat lebih dari 5 kali dan dispensasi lebih dari 20 jam per bulan. Yang kedua, meninggalkan perusahaan selama jam kerja. Yang ketiga, menjual aset perusahaan tanpa hak. Keempat, melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kelima, melanggar aturan pidana dan perdata. Nah, seorang karyawan juga melakukan tindakan disiplin, di antaranya 1. Teguran tertulis apabila peringatan dilakukan 3 bulan tidak melakukan pelanggaran. Kedua, surat peringatan pertama, artinya peringatan dilakukan apabila 6 bulan tidak melakukan pelanggaran. Ketiga, surat peringatan kedua, yaitu peringatan dilakukan apabila 9 bulan tidak melakukan pelanggaran. Keempat, ada skorsing, yakni pembebasan tugas. Dan yang kelima, pemutusan hubungan kerja. Kemudian poin E, ada pemutusan hubungan kerja, di antaranya nih. 1. Mencemarkan nama baik perusahaan. Kedua, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, memalsukan identitas diri atau surat-surat yang digunakan ketika melamar. Keempat, melakukan tindakan hukum seperti mencuri dan melakukan penipuan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang berpotensi merusak dan mengganggu lingkungan kerja seperti mabuk, membawa senjata tajam. Nah, yang selanjutnya di bawah ini adalah regulasi yang berkaitan antara hubungan pegawai dan perusahaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya, 1. Ada Undang-Undang Republik Indonesia, ya. Silahkan kalian lihat poin A, poin B, dan poin C. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah, ya. Poin A, poin B, dan poin C juga. Dan yang ketiga keputusan presiden itu tercantum dalam nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, ya. Kemudian ada tentang bencana. Dan yang selanjutnya adalah tentang peraturan kepegawaian pemerintah. Nah, urutan peraturan perundang-undangan adalah pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Keenam, peraturan pelaksana yang terdiri atas peraturan menteri dan instruksi menteri. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang ASN yang berhubungan dengan 1. Independensi dan netralitas, kemudian kedua kompetensi, yang ketiga kinerja, keempat itu adalah integritas, ya. Kemudian yang kelima itu adalah kesejahteraan. Yang selanjutnya pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan akuntabilitas. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silahkan kalian catat untuk penugasan di minggu ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.